Alhamdulillah, kita pada hari ini di malam ke-21 di bulan Ramadan, malam pertama bagi orang-orang yang masuk i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita hingga pada hari ini kita bisa masuk di malam ke-21 dan ini adalah malam-malam yang tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita mencari Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Maka ini adalah kesempatan tentunya bagi kita sebagai muslim dan muslimah untuk menambah amal soleh, menambah kebaikan yang menjadi bekal bagi kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Pada malam hari ini kita diberi judul kisah kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Ibn Qusay Ibn Kilab Al-Qurashi Al-Umawi. Beliau lahir di tahun ke-6 setelah Amul Fil. Sementara Nabi lahir di Amul Fil. 6 tahun setelah Nabi. Beliau masuk Islam terdahulu. Sebabnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau khalifah ketiga dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi laqab, diberi gelar dengan Dzun Nurain. Karena beliau menikahi 2 putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliau nikahi Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Ruqayyah, maka beliau menikahi saudarinya Ummu Kulthum. Makanya beliau diberi gelar dengan Dzun Nurain. Dan keutamaannya sangat banyak. Pada malam hari ini kita hanya akan mengambil terkait dengan kedermawanannya. Beliau seperti pendahulunya Abu Bakar dan Umar. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk orang yang mempersiapkan pasukan di perang Tabuk saat paceklik kaum muslimin dalam keadaan kesusahan untuk mendapatkan hewan tunggangan saja susah saat perang Tabuk, ditambah lagi waktunya yang lama. Nabi sampai tinggal di sana 20 hari. Uthman sendiri bolak-balik di sana itu sebulan. Radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk orang yang berinfak di perang Tabuk itu yang dikenal dengan Jaish al-Usrah. Pasukan yang dibentuk dalam keadaan susah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bersedekah, membentuk pasukan Muslim di perang Tabuk dalam keadaan susah. Maka di antara yang menanggungnya adalah yang bersedekah di perang itu adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dengan sebab belaulah terbentuk sepertiga pasukan dari semua pasukan yang ikut perang Tabuk. Belum menyumbang di perang Tabuk 950 onta, 50 kuda, terus belum hendak hanya berinfak onta dan kudanya, tapi juga bekalnya. Onta dan kudanya sudah siap dengan pelananya dan hal-hal yang dibutuhkan. Dan beliau bersedekah bawa ke Rasulullah berupa dinar, yaitu 1000 dinar. Ini di masa susah ini. 1000 dinar. Supaya kita tahu berapa kadarnya. 1 dinar itu 4,25 gram. Yaitu 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Itu 1 dinar. Kita kalikan 1000 dinar. Kalau kita kalikan, beliau telah berinfak yang 4.250 gram. Bukan 10 gram. Bukan 100 gram. Tapi 4.250 gram. Kalau kita kalikan harga emas sekarang emas 1.700.000-an. Hari ini. Jadi Utsman berinfak ya sekitar 7 miliar lebih kalau diuangkan. Tapi itu di masa susah. Itu dinarnya. Tambah onta hampir 1000 ekor. Kurang 50. Tapi belum tambah kuda 50. Sehingga 1000 tunggangan. 1000 tunggangan. Dan ternyata bukan hanya itu. Beliau juga membiayai 300 fuqaha sahabat untuk ikut ke Tabuk. Mengajar orang-orang yang
berperang di sana. Karena ketika para sahabat keluar berperang, mereka juga membawa ulamanya. Sehingga pulang juga bukan hanya harta rampasan perang yang didapat, tapi juga ilmu yang sudah kuat. Beliau juga mengutus 300 fuqaha sahabat agar supaya mereka berada di tengah pasukan. Dan dia biayai semuanya. Beliau biayai semuanya. Makanya ketika itu terjadi, Nabi SAW beliau bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yaum." Tidak membahayakan Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Setelah hari perang Tabuk itu. Ini kedermawanannya di masa Nabi SAW. Kedermawan lain lagi, ini di awal hijrah. Ketika para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, mengikuti hijrahnya Nabi SAW, yang mana juga mereka sudah duluan sebagiannya. Di awal hijrah, di Madinah itu susah air. Susah air. Susah sumur. Di Madinah. Dan ada satu sumur di Madinah yang airnya itu bagus, bahkan mengalir keluar dari sumurnya. Ini air disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Bidayah dan Nihayah, disebut dengan nama Bi'r Rumah. Bi'r Rumah. Yang mana orang yang kalau mau mengambil air dari sumur ini, pemiliknya menjual 1 kali timba 1 mud. Yaitu harus dia bawa makanan 2 telapak tangan begini disatukan. Beli dengan mahal. Tentunya itu memberatkan kaum muslimin radhiyallahu taala anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi yang punya sumur, yaitu miliknya seorang lelaki dari Bani Ghifar. Dia datangi, beliau ingin agar supaya sumurnya itu dijual supaya bisa dibeli, diambil oleh kaum muslimin airnya secara gratis. Yang memiliki sumur dia bilang, saya tidak memiliki hal lain kecuali sumur itu untuk diriku dan keluarga. Hal itu sampai ke Utsman radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membeli sumurnya. Maka dia pun langsung datang kepada pemiliknya, menawarkan supaya dijual dengan harga yang mahal.
tidak ada masalah. Maka si pemilik sumur dibilang, boleh nggak saya ambil setelahnya untuk keluargaku juga. Saya sudah jual tapi boleh nggak diambil juga airnya. Maka Utsman berkata, boleh untukmu dan untuk kaum muslimin, yaitu dia wakafkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia beli dengan 35.000 dirham. Di masa itu 35.000 dirham. Itu sumur. Dia beli dan dia wakafkan untuk kaum muslimin. Di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yashtari bi'ra rumah fayja'alu fiha dalwahu ma'a dala'i al-muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang membeli sumur itu kemudian dia jadikan kaum muslimin untuk ambil menciduk darinya, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari surga. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Belum lagi bagaimana belum membebaskan budak. Dia punya kebiasaan setiap Jumat membebaskan budak. Dari zaman Rasulullah SAW sampai wafat. Selalu membebaskan budak. Yang mana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, terhitung mulai dari masuk Islamnya hingga wafat, beliau telah membebaskan sekitar 2.400 budak. 2.400 budak. Ini sedekahnya. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau kita bandingkan, melihat apa yang beliau lakukan ini, maka tidak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang kita keluarkan hari ini, kemarin, dan apa yang kita rencanakan untuk yang kita mau sedekahkan di 10 hari terakhir ini. Terakhir, masalah perluasan masjid. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terdepan dalam hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berperang, mulai dari perang Badar pertama hingga perang-perang berikutnya, itu membuat bertambah terus kaum muslimin. Sehingga Masjid Nabawi yang dibangun awal dengan bangunan yang belum bebaskan lahan sedikit, berlantaikan tanah, dan bertembokkan pelepah-pelepah kurma yang juga hasil dari tanah di situ yang belum beli awal. Dengan seringnya kaum muslimin menang dan bertambah terus kaum muslimin, maka Masjid Nabi menjadi tidak muat untuk orang yang sholat. Maka Rasulullah SAW pernah berkhutbah mengajak para sahabat untuk membeli tanah di sekitar masjid. Di belakangnya, di depannya, di sampingnya. Dengan tujuan supaya masjid diperluas.
apa yang terjadi ketika mendengar ajakan Rasulullah. Apalagi Nabi SAW menjanjikan surga. Beliau berkata, man yashtari buq'ata ali fulan fa yaziduha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang membeli tanahnya keluarganya si fulan sehingga bertambah luasnya masjid, bertambah wakafnya masjid, maka dia akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik di dalam surga. Maka segera Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membeli tanah di sekitar masjid. Waktu diajak itu, beliau beli dengan tanah di sekitar masjid itu 25.000 dirham. Langsung keluarkan uangnya 25.000 dirham. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah Nabi memperluas masjidnya, dan kita ketahui bersama di masanya Umar terjadi banyak futuhat, kemenangan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bertambah lebih banyak daripada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Umar meninggal di umur juga sama dengan Rasulullah 63 tahun, beliau menjadi khalifah dan dia perluas masjid. Dia perluas lagi. Di samping apa yang diperluas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu belum menjadi khalifah, mulai lagi mengeluh kaum muslimin khususnya pada hari Jumat, bahwa masjid sudah tidak muat. Maka beliau perluas lagi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang beliau lakukan dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah Nabi meninggal hingga beliau meninggal radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pernah berhenti untuk bersedekah. Karena pada hari kiamat sedekah kita itulah yang akan bermanfaat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar setiap dari kita akan berada di bawah naungan sedekah yang pernah kita sedekahkan. Dan para sahabat, mereka tidak berkecil hati dengan melihat sedekahnya Utsman yang banyak. Sahabat-sahabat yang lain bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang hanya membawa satu ontanya dalam keadaan dicocol hidungnya dan dia tarik kepada Rasulullah dan berkata, hadi fisabilillah, ini di jalan Allah. Dan Nabi SAW menjanjikan untuknya, laka sab'u mi'ati naqatin yaumal qiyamah kulluha maktumah. Untuk kamu pada hari kiamat 700 ekor unta. Dengan satu ekor tadi ditukar dengan 700 ekor unta. Dalam keadaan semuanya terikat hidungnya. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana semangatnya para sahabat untuk berinfak dan bersedekah. Termasuk di sini yang paling terkenalnya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nanti kita di hari-hari berikutnya lagi akan melihat bagaimana infaknya, kedermawanannya sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan dulu
Kalau ada pertanyaan, boleh kita bertanya langsung. Kami menggunakan mic, angkat tangan, atau kertas. Hingga pukul tentunya yang biasa kita lakukan ya. Sholat tarawih. Seperti kemarin sampai 8, berapa? 8.30. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan, tafadhol. Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada? Tafadhol. Bismillah. Bagi orang yang beriktikaf, apakah boleh melakukan jual beli Ustadz? Seperti keluar beli kopi contohnya atau yang lainnya. Barakallahu fiik. Baik. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini, mayoritas ulama membahas terkait dengan jual beli bagi orang yang i'tikaf. Pertama, mereka lihat kalau itu dilakukan di masjid. Itu sisi pertamanya. Jika itu dilakukan di masjid, dia membeli dari dalam masjid, dia pesan, maka itu tidak boleh. Karena saat i'tikaf ataupun di luar i'tikaf, kita tidak boleh melakukan jual beli di masjid. Maka dari sini para ulama rahimahumullah ta'ala haram jual beli di masjid. Demikian pula saat i'tikaf. Karena Nabi SAW mendoakan untuk tidak mendapatkan keuntungan bagi orang yang melakukan jual beli di masjid. Jadi kalau dia lakukan itu di masjid, maka itu diharamkan. Tapi kalau dia lakukan di luar masjid, apakah diharamkan atau ini makruh? Atau apakah ini bisa membatalkan i'tikafnya? Itu diperselisihkan lebih besar lagi. Kenapa diperselisihkan? Karena sebagian ulama memasukkan jual beli itu pembatal i'tikaf. Melakukan transaksi jual beli itu termasuk pembatal i'tikaf. Cuman mereka mengatakan itu termasuk pembatal i'tikaf karena orang yang beriktikaf sebagaimana yang kita bahas malam kemarin itu adalah berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Kalau dia melakukan jual beli, berarti kan dia lakukan akad di masjid. Sehingga itu diharamkan dan haram menunjukkan batalnya i'tikafnya. Ada juga mengatakan tidak sampai membatalkan i'tikafnya. Itu masuk dalam hukum makruh dalam i'tikaf. Makanya yang paling bagus adalah seorang kalau sedang beriktikaf tidak melakukan transaksi jual beli. Ini hanya 9 hari bersabar saja dengan apa yang disiapkan oleh panitia. Mau kopi, ya kopi yang disiapkan saja dulu.
Ya nanti setelah keluar baru kita silakan balas dendam. Jadi tahan saja dulu dirinya di saat itikaf, bersabar di atas apa yang disiapkan oleh panitia. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih selamat bagi seorang yang beritikaf. Bagaimana dengan sajadah yang sudah ada di shop depan, namun orangnya belum ada? Apakah boleh kita geser, Ustadz? Ya. Kita sebenarnya sebagai muslim harus paham bahwa masjid itu punyanya Allah, wakaf. Untuk kaum muslimin tidak boleh dikapling. Jadi itu masjid tidak boleh dikapling. Kan ini punyanya Allah. Siapapun yang mau di situ, yang duluan di situ, ini barang mubah untuk kaum muslimin. Dan kaidahnya kalau itu barang mubah untuk kaum muslimin, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang lebih duluan kepada perkara yang mubah, maka dialah yang punya hak. Tidak boleh kita suruh berdiri, suruh pergi. Iya, kan ini barang mubah. Tidak boleh diperjualbelikan karena wakaf untuk kaum muslimin. Iya, dan tidak boleh kita patok-patok untuk diri kita sendiri. Iya, harus kita paham itu. Kalau kita bersemangat, ya jazakallah khairan atas semangatnya. Tapi juga, iya jangan sampai gara-gara kita berikan sejadah, nanti shopnya menjadi kosong karena sejadah kita, berdosa kita. Karena mengisi shop yang kosong wajib. Sementara orang tidak isi karena kita taruh sejadah. Maka kalau keluar, bawalah sejadahnya besertanya. Iya. Alhamdulillah. Itu untuk menjaga hatinya juga kaum muslimin. Kalau kita sudah sumbang misalnya di masjid ini, semoga Allah membalas kita. Jangan diungkit-ungkit karena tidak dapat shop depan. Atau karena orang kasih pindah. Ini dia tidak pernah menyumbang. Diangkat sejadahku. Jangan diungkit, kasihan, batal sedekah. Batal sedekahnya orang dengan mengungkit. Jadi walaupun kita besar sumbangannya, kalau diangkat sejadahnya, santai saja. Enggak usah bawa perasaan. Yang jelas, tentunya seorang, sekali lagi, masjid itu adalah rumahnya Allah. Kita berikan keluasan kepada kaum muslimin yang lain. Kalau kita keluar, kita biarkan mereka untuk masuk dan sholat di mana saja mereka mau dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Apakah boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa Makassar boleh, bahasa Bugis boleh. Berdoa itu tidak ada aturan harus pakai bahasa Arab. Tapi kita berbicara umum ya. Kita tidak berbicara di sholat. Ini pertanyaannya, apakah boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa apapun yang kita tahu, boleh kita berdoa dengannya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, saya akan menjawab dan mengabulkan doa kalian. Ini ayat mutlak namanya. Tidak dikoit dengan bahasa tertentu. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun yang dia pakai, maka Allah akan menjawabnya. Karena Allah paham seluruh bahasa. Allah tahu seluruh bahasa. Iya. Jadi bebas kita berdoa dengan bahasa apapun yang kita pakai. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Masih ada waktu? Apakah boleh saat itikaf bagian barang kita disimpan di mobil yang terparkir di tempat parkir agar tempat untuk orang beritikaf bisa lebih maksimal? Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh, karena boleh dia pergi ambil pakaiannya, kan itu kebutuhan yang manusiawi. Sudah kita bahas malam kemarin, kalau kita keluar untuk kebutuhan yang sifatnya manusiawi, kebutuhan kita sebagai manusia, itu dibolehkan kita keluar. Diizinkan untuk kita keluar. Jadi kalau kita simpan barang tak dibawa di mobil, ya, itu dibolehkan. Saat kita butuh, baru kita pergi ambil. Baru kita pergi ambil. Itu sifatnya kebutuhan yang bersifat darurat, dibolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada seorang pemilik warung sibuk melayani orang-orang yang akan berbuka puasa di warungnya sehingga tertinggal sholat berjamaah di masjid? Apa yang sebaiknya dilakukan? Sholat sendiri di masjid atau sholat berjamaah di rumah bersama keluarga? Tidak. Wajib dia pergi sholat maghrib ketika adzan. Dia tutup warungnya. Tidak boleh. Melayani orang berbuka puasa, siapkan semuanya sebelumnya. Setelah itu orang berbuka, dia pergi sholat. Mengajak orang-orang juga untuk sholat. Iya. Tidak boleh dia tidak hadir sholat berjemaah. Karena bagi laki-laki wajib untuk sholat berjemaah di masjid. Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Apa hukum mempercayai BMKG? Apakah termasuk kesyirikan Ustadz? Iya, tidak masuk. Itu kan bukan peramal. Mereka bilang perkiraan cuacanya. Berdasarkan ilmu yang mereka punya. Iya, ada sekolahnya. Itu perkiraan cuaca. Bukan meramalkan cuacanya. Iya, yang tidak boleh adalah mendatangi bertanya kepada peramal yang tidak punya alat. Iya. Datang bertanya, besok hujan atau tidak? Dia cuma enggak. Iya. Itu enggak boleh. Adapun BMKG, mereka ada alatnya. Iya, untuk mendeteksi hal tersebut berdasarkan kejadian yang berulang. Jadi mereka itu bertahun-tahun dia teliti itu. Kejadian yang berulang. Ada sebab ini, ada ini. Walaupun enggak pasti. Mereka juga enggak pastikan. Itu cuma diperkirakan. Kan mereka bilang perkiraan cuaca. Dia enggak pastikan besok pasti hujan. Enggak. Perkiraannya. Iya, berdasarkan sebab yang mereka telah teliti. Wallahualam. Apakah fidyah bagi wanita yang menyusui bisa dalam bentuk nasi kotak yang takarannya disesuaikan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh sang ibu dalam sehari-hari atau ikut aturan pemerintah 35.000 per hari? Fidyah itu disebutkan di Quran takarannya, yaitu fidyatun to'amu miskin. Fidyah makanan satu orang miskin. Tidak ditakar berapa dia, ada mengatakan 1 mud, ada mengatakan setengah mud. Berbeda pendapat para ulama. Yang jelas makanan seorang miskin, bukan makanannya si ibu. Ini salah paham. Sebagaimana juga banyak dari sebagian kaum muslimin salah paham tentang zakat. Zakat itu kan dikeluarkan makanan. Dia kira makanannya dia. Jadi yang penyakit gula, beras merah dia keluarkan.
Bukan makanan muslim. Makanannya miskin. Bukan makanan yang kita makan. Bukan makanan yang kita makan. Tapi makanan pokok negeri itu. Ya, makanan pokok negeri kita sekarang. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, makanan pokok dari banyak negeri sekarang adalah beras. Apalagi negeri kita Indonesia. Tidak makan kalau tidak nasi. Iya. Jadi makanya zakat sekarang adalah beras. Beras. Demikian pula fidyah. Fidyah itu 1 kali makan miskin. 1 kali makan miskin. Kalau dia dapat 12.000, sudah 1 kali makan miskin, nah itu sudah dianggap 1. Iya, tidak ada takaran tertentu yang disebutkan dalam syariat secara pasti. Wallahualam. Jika tidak bisa menggunakan nasi kotak dan harus pakai makanan pokok atau beras, berapa takarannya? Apakah betul setengah dari takaran zakat fitrah? Tidak, cuma disebutkan makanan 1 orang miskin. Itu saja. Beras berarti 1 makanan 1 orang miskin. Yang jadi juga makanan 1 orang miskin. Itu yang menjadi ukuran dari hal tersebut. Dan itu kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Berapa yang disebut dengan makanan seorang miskin. Wallahu alam. Ada lagi? Tafadhal. Bismillah, Ustaz. Ini terkait dengan sedekah, Ustaz. Bagaimana kita ingin beramal di akhir-akhir terbaik Ramadan ini. Terkait dengan sedekah, misalnya kita ada sedikit rezeki dan berniat untuk menyumbangkan, misalnya untuk pembangunan masjid, yang mana lebih utama, mohon nasihatnya Ustadz, yang mana lebih utama, langsung kita sumbangkan sekaligus, atau untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, kita bisa pecah-pecah. Kemudian yang kedua, karena ini berkaitan dengan waktu, yang mana lebih utama, apakah lebih baik kita transfer misalnya di sepertiga malam, atau boleh di siang hari, atau boleh waktu berbuka? Syukran, jazakallah. Baik. Bersedekah itu, kadang kalau kita bertanya tentang keutamaannya, macam-macam timbangannya. Jadi para ulama rahimahumullah dengan mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang ada, itu tidak menyebutkan secara mutlak langsung sedekah yang utama itu begini. Tidak. Karena ketika kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, maka banyak hal yang kita dapatkan terkait dengan sedekah yang utama. Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat yang ibunya meninggal tiba-tiba. Yang dia katakan mungkin kalau berbicara dia akan bersedekah. Maka ini anak bertanya, apakah saya bersedekah atas namanya? Kata Nabi, bersedekah atas namanya. Itu sampai ke orang tua. Dia bertanya lagi, apa yang utama? Maka Nabi berkata kepadanya, minum. Kamu beri minum, gali sumur, sumbang air. Jadi kalau kita berpegang dengan hadits ini, berarti sedekah yang paling utama adalah beri minum. Karena orang ini bertanya, apa sedekah yang paling utama? Tapi ada sisi lain yang dilihat oleh para ulama, ternyata gali sumur itu wakaf. Nah, dari sini nanti mereka berdalil bahwa sedekah yang utama adalah sedekah yang terus manfaatnya. Sedekah yang terus manfaatnya. Dari sisi itu dipandang. Di tempat lain lagi Nabi ditanya tentang sedekah yang paling besar pahalanya.
Nabi malah mengatakan lain lagi. Kata Nabi, anta sodako wa anta sahihun syahihun ta'mal al-gina wa takshal fakar. Sedekah utama itu kamu bersedekah saat kamu sehat. Karena kalau orang sakit, biar tidak mau keluar, dia mau sedekah karena takut mati. Jadi sedekah yang paling utama adalah saat kamu sehat. Lagi kikir-kikirnya. Karena memang biasanya orang kalau lagi sehat, kikir. Karena masih banyak makanan yang bisa dia makan. Buka puasa, sudah ada jalan kote, mau lagi pisang hijau. Mau pokoknya begitu. Tapi kamu bersedekah saat kamu sehat, itu utama. Mau kaya, kamu bersedekah saat kamu mau sekali kaya, dengan harta yang kamu punya itu lebih utama. Takut miskin. Ini sedekah yang paling utama. Dilihat seperti itu. Ada juga sedekah itu utama, dilihat dari waktu. Seperti malam-malam Lailatul Qadar. Tentunya tidak sama dengan sedekah di malam-malam biasa. Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita bersedekah di malam itu lebih baik yang kita sedekahkan 1000 bulan. Berarti ada sedekah yang utama karena waktu. Ada sedekah yang utama karena keadaan. Ada sedekah yang utama karena manfaat. Sumur manfaat. Masjid manfaat. Keadaan tadi. Kamu bersedekah saat kamu sehat, kikir, takut miskin, mau kaya. Itu kan keadaan namanya. Ada juga dilihat daripada waktunya. Seperti malam Lailatul Qadar. Sehingga apakah boleh kita membagi-bagi sedekah itu setiap malam? Kalau kita bertanya boleh, boleh. Tidak diragukan itu. Dibolehkan. Cuman kalau kita melihat kepada manfaatnya, kalau kita bagi-bagi sedikit, manfaatnya kurang. Kalau kita sekarang bagi misal, kita punya zakat, kita punya sedekah, ya 15 juta. Kita bagi setiap malam Ramadan. 15 juta dibagi 30 hari. Ini bernilai sedikit setiap hari. Sehingga mungkin orang akan memanfaatkan hanya beli jalan kote buka puasa. Makan, kan begitu. Sehingga manfaatnya putus. Dia makan, selesai, kita dapat pahala puasanya. Tapi kalau kita langsung kasih seorang 15 juta. Akhirnya dia beli sepeda. Ada sepeda 15 juta. Atau dia beli motor bekas. Dia pakai kerja setelah Ramadan. Kita dapat pahala setiap hari yang dia pakai kerja. Dari sini pula para ulama mengatakan tadi yang pertama dilihat manfaat. Jadi sedekah itu ada fikihnya. Tidak bisa kita ikuti hawa nafsu kita menurut hemat kita. Tidak. Makanya para ulama kita rahimahumullah ada yang mengatakan kalau ada kita punya sedekah mau kita zakat kepada seorang miskin, kita kasih untuk kebutuhannya setahun itu lebih baik daripada kita bagi-bagi di banyak orang. Kita kasih seorang untuk kebutuhannya, tahun depan kita kasih lagi kebutuhan berikutnya. Itu lebih utama. Karena penggunaannya lebih lama daripada yang dibagi-bagi sedikit-sedikit di setiap orang. Wallahualam. Banyak pandangan dalam hal tersebut. Pertanyaan kedua tadi apa? Enggak, itu sedekah itu setiap saat utama. Kita berdalil dengan hadits Abu Hurairah. Ma min yaumin asbaha fihi al-ibad, tidak ada satu hari pun yang seorang itu masuk di waktu subuh.
illa wa malakan yanzilan. Kecuali ada 2 malaikat yang turun. Jadi setiap hari 2 malaikat turun. Satunya berdoa, Allahumma khluf. Satunya berdoa, ya Allah gantikanlah. Mumfikon kholafa. Orang yang berinfak itu pengganti. Jadi setiap hari, setiap dari subuh sudah turun. Jadi setiap waktu itu utama bersedekah. Setiap waktu utama bersedekah. Iya, boleh malam, boleh siang. Semuanya utama. Kecuali tadi dilihat dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam. Iya, ada dilihat dari waktu tertentu. Dan lagi, tafadhol. Terakhir. Bismillah. Ini terkait dengan sejarah tadi, Ustaz. Kalau orangnya memang dari awal di situ, hanya mungkin karena pas orang yang datang melihat itu, dibilang ada sejarah di situ, padahal orangnya ini pergi di toilet begitu tahu api apakah gitu. Tapi mungkin ada orang yang datang dan lihat ada sejarah di situ, padahal itu orangnya pergi aja di toilet dulu toh, kayak cuci muka ke apakah. Enggak masalah jadi dia tunggu. Tadi kan kita berbicara sholat kan, qomat sajadah masih ada. Atau orang sudah mulai melakukan sholat, sajadah masih ada. Adapun di waktu istirahat, ya jangan diterobos. Ya kan? Ini yang masalah adalah orang sudah sholat. Syekh misalnya sudah meluruskan shaf, gimana ini sajadah ini? Dibangunkan atau ditidurkan? Itu kan masalah Pak. Ya. Adapun hanya pergi orang baru belum sholat, sehingga orangnya pemiliknya dia kasih dulu sejadah baru dia pergi cuci muka, enggak apa-apa. Satu lagi Ustaz, ini saya kan banyak yang flu, apakah boleh sholat pakai masker atau bagaimana? Tergantung. Kita berpendapat apa? Kita anggap flu itu penyakit menular atau bukan? Bukan. Bukan. Ya enggak usah. Enggak usah. Sekarang ini orang flu itu bukan karena penyakit menular dari orang lain. Tapi karena tadi waktu buka dia cambo es. Dia ambai terus. Iya. Kan begitu Pak. Sehingga orang sekarang flu bukan karena ini. Dan memang tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Sehingga tidak boleh pakai masker saat sholat. Karena asalnya memang perempuan saja kalau sholat wajib dia buka cadar. Padahal dia wajib pakai cadar. Tapi saat sholat wajib dia buka cadar. Kecuali ada laki-laki yang bukan mahram, maka boleh dia tutup mukanya. Boleh hukumnya. Adapun laki-laki, ya gimana kah? Laki-laki tidak wajib pakai cadar. Iya. Sehingga tidak dibolehkan memakai masker. Beda kalau kemarin corona itu kita pakai masker bukan karena penyakit yang menular fokus ke situ, bukan. Tapi karena pemerintah yang anjurkan kita untuk memakai. Dan jangan sampai juga kaum muslimin yang lain yang akidahnya tipis, dia flu, dia batuk, dia kena corona, dia anggap karena kita tidak pakai masker. Itu untuk menjaga keyakinan namanya. Nah, itu yang kita lakukan. Adapun sekarang, alhamdulillah tidak ada pengumuman dari pemerintah, lipat pakai masker tak. Alhamdulillah. Baik. Langsung dia lipat. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Kita cukupkan pas waktunya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.